wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita memulai ngaji bareng kitab Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah karya Profesor Dr. Al-Muhaddis Al-Musnid Al-Allamah As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Mekah ya, atau Saudi Arabia, yang mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab ini ya sebelum kita memulai ngaji, kita baca Fatihah dulu. Kita khususkan untuk muallif kitab Khosaisul Ummah dan untuk guru-guru kita, semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah, yang manfaat ya. Ala hadhihi niyah ila hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam ala hadrati Sayyid Muhammad bin Ali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memulai ngaji bareng kitab Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah. Ini kitabnya. Ya, mungkin ada berbagai cetakan dengan cover yang berbeda. Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah, yang artinya beberapa kekhususan bagi umat Nabi Muhammad. Ini kitab Khosais. Dan ternyata setelah saya cek di dalamnya, kitab ini sama dengan kitabnya Sayyid Muhammad yang bernama Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah. Sama persis isinya. Jadi seakan-akan ini satu kitab dengan dua nama. Jadi Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah bisa disebut seperti itu, dan bisa disebut Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah karena isinya sama. Jadi ini menerangkan tentang kekhususan ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Rasulullah. Dan ini kesempatan yang baik sekali. Kita memulai ngajinya juga bertepatan dengan masih di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW ya. Dan yang sedang gencar-gencarnya di beberapa pengajian juga sedang gencar menerangkan tentang Maulid Nabi, tentang keutamaan Kanjeng Nabi Muhammad dan lain-lain. Kalau ulama-ulama Ahlus Sunnah hari ini sedang gencar-gencarnya mempertahankan ya tradisi yang kita jalankan, yaitu Maulidan atau Muludan itu ya, yang dibid'ah-bid'ahkan oleh sebagian kelompok. Para ulama kita sedang mempertahankannya, dan kita di kesempatan kali ini juga ngaji terkait dengan keistimewaan umatnya Rasulullah. Dan kitab ini dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Jadi sebelum saya memulai ngaji terkait dengan kitabnya, lebih baik kita alangkah baiknya kita memulainya dengan mengenal dulu siapa itu Sayyid Muhammad ya, yang ngarang kitab ini. Jadi ini pertemuan pertama agak nyantai dulu, jadi ya agak nyantai, tidak langsung dikebut ya, karena kita nggak sistem SKS yang kebut kayak anak kuliahan yang harus ada target, itu kan bukan. Jadi kita pengenalan dulu terkait dengan muallif, tentang muallif kitab ini, atau ya tentang kitab ini, yaitu Sayyid Muhammad atau yang biasa terkenal dengan Sayyid Maliki. Kalau orang Indonesia biasanya itu menyebutnya Sayyid Maliki, itu sudah paham ya, Sayyid Maliki. Dan alhamdulillah ini tahadus bin nikmah, saya mempunyai beberapa jalur sanad
langsung kepada Sayyid Muhammad lewat guru-guru saya, dan hampir semua guru saya atau kiai saya itu jalurnya ke Sayyid Muhammad. Yang pertama ini biar lebih mantap dulu maksudnya, untuk memantapkan ngajinya, jadi kita sanadnya nyambung, tidak terputus ya, karena yang terpenting di Ahlus Sunnah wal Jamaah juga agar ngajinya itu memang bersanad itu. Yang pertama dari jalur saya dulu pernah ngaji kepada Romo Yai Afif Zubaidi Bang Sri, Allah yarham, beliau sudah meninggal dunia ya. Romo Yai Afif Zubaidi itu dulu pernah mondok di Mekah, itu ngajinya langsung kepada Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, yaitu abahnya Sayyid Muhammad. Jadi waktu itu, waktu beliau ngaji itu Sayyid Muhammad masih Gus, kalau sekarang itu ya Gus lah, masih muda. Jadi sempat menangi Sayyid Alawi, dan itu ya barengan juga sama Mbah Yai Maimun, Mbah Yai Maimun Zubair itu ya seniornya lah, seniornya Mbah Maimun itu seniornya, tapi akrab banget. Jadi di Mekah juga guru saya itu banyak bertemu dengan beberapa gurunya Sayyid Muhammad. Jadi waktu itu Sayyid Muhammad masih Gus dan bertemu beberapa gurunya, termasuk ada Syekh Yasin Al-Fadani. Kalau Syekh Yasin itu ya Syekh Yasin, terus ada Syekh Hasan Al-Masad, Syekh Nur Saif, Syekh Amin Qutbi gitu. Itu beberapa gurunya Sayyid Muhammad. Itu yang pertama dari jalur guru saya yang Jepara. Yang kedua, waktu saya ngaji di Jakarta itu juga jalurnya dengan Yaman dan juga Sayyid Muhammad. Beberapa ustadz saya Jakarta itu karena beliau dulu alumni Yamannya di Sayyid, ada yang di Habib Umar bin Hafid, ada yang di Habib Salim dan Habib Hasan Syatiri itu, dan sering juga ke Makkah bertemu dengan Sayyid Muhammad. Yang saya selanjutnya ada bareng di Cekulo, Mbah Yai Ahmad Bashir, itu juga kalau ke Mekah itu sering beliau bertamu dan mengambil tabarukan sama Sayyid Muhammad. Dan kalau di Mbah Maimun Zubair saya dapat beberapa sanad lewat jalur Syekh Yasin Fadani dan Sayyid Muhammad juga ya, ada kitab Riyadhus Shalihin ya, dan beberapa kitabnya Imam Nawawi. Dan dari jalur Bahanan Kediri Wagian itu saya dapat beberapa ijazah, ada kitabnya Sayyid Muhammad itu Abu Abul Faraj, dan beberapa kitab Sayyid Muhammad yang lain itu dari Bahanan. Jadi alhamdulillah insya Allah sanadnya nyambung, nanti lah sanadnya nyambung, insya Allah tidak terputus. Kita ada bahasanya gondelan, kalau orang kita ya gondelan sarung lah, kenceng-kenceng tapi gondelan merojol sarungnya ya. Jadi ada gondelan, ada pegangan untuk kita nyambung sanadnya, mata rantai keilmuan sampai kepada Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Ya itu sebagai prolog. Dan terkait dengan Sayyid Muhammad, ini yang sudah saya bawa, ini beberapa karya Sayyid Muhammad. Ada Ad-Dakhair Al-Muhammadiyah karya Sayyid Muhammad ya kan, ada Wallah, ada Mafahim Yajibu Antusoha, ada Muhammad Al-Insanul Kamil, dan lain-lain. Ini beberapa koleksi kitab saya karya Sayyid Muhammad gitu. Karena memang dari kecil ngefans banget sama Sayyid Muhammad ya. Sayyid Muhammad itu dilahirkan di Mekah ya. Kalau tahunnya itu ada beberapa versi, ada khilafiyah lah tahunnya. Kalau sampean buka di Wikipedia dan di beberapa kitab beliau itu berbeda-beda ya. Tahun lahirnya itu ada yang mengatakan tahun 65 Hijriah, ada yang 47 Hijriah dan sebagainya, tahun lahir beliau ya. Dan beliau sebelum mondok ke sana sini atau kuliah itu
dididik langsung oleh abah beliau Said Alawi, itu ulama besar di Masjidil Haram yang terhormat itu beliau, dan jalur dari mbah-mbahnya beliau juga memang ulama Masjidil Haram. Ya, kakek beliau yang bernama Sayyid Abbas, jadi Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas, itu juga ulama besar di Mekah dan banyak mempunyai murid di Indonesia, termasuk muridnya Sayyid Abbas. Ya, mbahnya Sayyid Muhammad itu Sayyid Abbas itu adalah Sayyid Abbas itu gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu dulu waktu di Mekah itu ngajinya sama Sayyid Abbas. Jadi memang jalur nasab beliau itu ulama-ulama besar. Sayyid Muhammad dari kecil didikan abahnya, dan dari kecil itu sebelum balik itu sudah ngajar beliau. Jadi kalau setelah menghatamkan satu kitab itu biasanya langsung disuruh ngajar oleh abahnya. Ya, jadi belum balik itu sudah ngajar. Kalau ulama-ulama dulu itu biasa anak-anak kecil itu sudah ngajar di masjid. Mungkin kalau hari ini itu agak problem. Jadi biasanya yang sepuh-sepuh dulu. Jadi yang kecil-kecil itu kadang nggak dapat jatah di masjid, itu yang masih kecil-kecil. Padahal dulu ulama-ulama kita itu masih kecil sudah duduk di kursi mufti itu kan. Ada yang sangat kecil itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu punya guru yang bernama Sufyan bin Uyainah. Jadi gurunya ada Sufyan As-Sauri, ada Sufyan bin Uyainah. Gurunya Imam Syafi'i yang Sufyan bin Uyainah itu umur 4 tahun itu sudah ngajar di masjid. Itu duduk di kursi tinggi itu, ya, jamaahnya murid-muridnya duduk di bawah. Itu udah di kursi itu umur 4 tahun itu sudah ngajar. Itu gurunya Imam Syafi'i. Dan kalau lagi nggak mood itu nangis biasanya. Kalau nangis itu dikasih permen. Itu sudah jadi mufti, itu nangis dikasih permen itu baru diem. Itu Imam Sufyan bin Uyainah itu. Ya, wajar kalau punya muridnya Imam Syafi'i kan, ya ulama besarnya. Ya, Sayyid Muhammad pun gitu. Tapi untuk melengkapi keilmuannya, untuk menyempurnakan keilmuan beliau, Sayyid Muhammad itu hanya belajar di Mekah. Kalau di Mekah itu ada beberapa madrasah yang terkenal, ada Al-Falah dulu itu, ada Saulatiyah itu. Saya Yasin Padani juga ngajar di madrasah-madrasah tersebut kan. Sayyid Muhammad dulu ya jebolan madrasah itu, ada Al-Falah, Saulatiyah itu. Setelah itu beliau kuliah. Saya dulu itu nggak terpikir karena Sayyid Muhammad itu nggak kelihatan kalau anak kuliahan. Karena setahu kita itu kan beliau kumpulkan sama kiai-kiai Jawa kan. Sama kiai-kiai Jawa, padahal kiai-kiai Jawa mayoritas nggak ada yang kuliah. Ya, ternyata dulu saya kira gitu, ini seperti Habib-Habib yang lain yang alim-alimnya pondokan gitu, hanya mondok gitu. Dari sisi pesantren salafiyah saja. Ternyata beliau itu kuliah S1, S2 dan S3 di Al-Azhar. Jadi berangkat ke Mesir dan mendalami hadis. Beliau kuliahnya jurusan hadis. Ya, sampai S2 sampai S3-nya. Jadi Al-Azhari kalau sekarang itu biasanya sebutan untuk alumni Azhar, Azhari. Ya, Azhari beliau itu Azhari. Ya, sampai S3, dan S3 disertasinya itu dibimbing oleh Profesor Dr. Muhammad Abu Zahroh itu. Dan itu Sayyid Muhammad. Jadi di Mekah, di Mesir itu. Setelah itu pulang, setelah itu ikut ngajar lagi di Mekah, ya membantu abahnya. Dan beliau juga mencari ilmu atau menuntut ilmu di beberapa negara. Ya, jadi tidak hanya di Mesir, dan sering jalan-jalan ke luar negeri sampai ke Afrika, ke Indonesia. Guru-guru beliau di Indonesia itu banyak sebenarnya. Ada Habib Salim bin Jindan, itu kakeknya Habib Jin. Kalau sekarang sampai lihat di YouTube itu ada Habib Jindan itu. Ya, itu Habib Salim bin Jindan. Ada Habib Ali Bungur itu yang terkenal di Jakarta itu. Itu ada Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Itu beberapa guru beliau di Indonesia. Ya, termasuk yang dari Indonesia ya Yasin Al-Fadani itu pastinya. Yasin Al-Fadani yang dari Padang itu, Sumatera. Itu termasuk guru beliau. Nah, itu setelah itu beliau kembali di Mekah
dan beliau membantu abahnya. Ketika abahnya sudah meninggal dunia, ya, Said Alawi itu meninggal, 3 hari setelahnya beliau diminta oleh guru-gurunya, itu ada Syekh Hasan Masad, ya, dan lain-lain, itu untuk menggantikan ngajar di Masjidil Haram itu. Ya, dulu beliau punya jatah ngajar di Masjidil Haram, ya. Jadi dan itu masih muda. Said Muhammad itu hebatnya dapat gelar doktor S3 itu di Azhar itu. Di Azhar itu usia beliau waktu itu masih 25 tahun. Ini nggak kebayang ya. Kalau kita itu 25 tahun itu sudah alumni doktor Azhar, bukan dokter kampus lokal. Azhar itu kan terkenal kalau S1-nya mungkin masih agak mudah, banyak orang Indonesia yang lulus dari sana. Tapi kalau S2 S3-nya itu kan, S3 itu jarang. Itu umur 25 sudah lulus S3. Umur 26 beliau dapat gelar profesor dari Universitas Ummul Qura di Mekah itu. Ya, terus tahun 2000 dapat gelar profesor lagi dari Azhar juga. Jadi profesornya 2. Jadi banyak dapat gelar profesor, doktor itu. Anak keilmuannya luar biasa beliau. Ya, setelah kembali ke Mekah, ya, terus beliau ngajar menggantikan ayah beliau. Dan di Mekah itu kebetulan memang sedang gencar-gencarnya Wahabi itu kan, aliran Wahabi. Jadi kalau kita menerangkan, berbicara terkait dengan Said Muhammad, tidak bisa dipisahkan, pasti terkait dengan Wahabi, karena konfliknya sangat besar itu. Ya, Said Muhammad itu sekitar tahun 80-an itu di Saudi itu terjadi perdebatan. Jadi karena Said Muhammad mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah walaupun hidup di tengah-tengah pemerintahan Wahabi, aliran Wahabi itu kan, tapi beliau di rumahnya itu masih mengadakan maulidan, ala kita lah, ada tawasulan, ziarah kubur dan lain-lain itu. Ya, akhirnya terjadi yang nggak disukai oleh pemerintah pastinya. Akhirnya terjadi dialog, diskusi, beliau diajak diskusi. Nah, dan perdebatan diskusi itu sebenarnya waktu itu Said Muhammad itu ngarang kitab Ad-Dakhair ini. Ya, Ad-Dakhair Al-Muhammadiyah. Ini kitab yang saya punya, Ad-Dakhair. Beliau ngarang kitab ini. Terus kitab ini dibantah oleh kitabnya Syekh Abdullah bin Mani, ulama Wahabi itu ngarang kitab Khiwar Ma'al Maliki. Dan kitab itu membantah kitab Dakhair Al-Muhammadiyah. Nah, di situ tapi bahasanya agak kencang. Said Muhammad itu dianggap sesat, dianggap bid'ah, dianggap kafir. Ya, agak kencang bahasanya itu, ya, ekstrim lah. Yaitu kitab Khiwar Ma'al Maliki. Khiwar Ma'al Maliki itu membantah kitab ini, bukan kitab Mafahim. Ya, kalau Mafahim nanti ada bantahan lagi. Ketika beliau ngarang kitab Mafahim Yajibu Antus Sohah, itu kitab paling fenomenalnya beliau itu dibantah oleh ulama Wahabi. Yang ngarang kitab itu Syekh Soleh bin Abdul Aziz, itu ngarang kitab Hadhihi Mafahimuna, itu membantah kitab Mafahimnya Said Muhammad. Hadhihi Mafahimuna, di Said Muhammad itu sampai dianggap bid'ah, dianggap kafir, sampai dicekal, tidak boleh keluar negeri. Jadi paspornya itu ditahan, bahkan gelar profesor beliau itu dicabut, yang dari Ummul Qura itu dicabut gelar profesornya. Dan beliau dicekal, nggak boleh ngajar di Masjidil Haram, karena dulu punya jadwal ngaji di Masjidil Haram. Ya, itu setelah kejadian itu beliau dicekal, nggak boleh ngajar di Masjidil Haram. Akhirnya beliau buka pengajian ya di dalamnya, ya, di dalamnya beliau juga menampung kalau yang santri resmi, santri dalam, santri dahili bahasanya. Santri dalam itu beliau hanya menampung 40 santri. 40 santri gak boleh pulang beberapa tahun itu, dan dibiayai semuanya gratis. Jadi makannya, kitabnya, pakaiannya dibiayai oleh beliau. Ada yang santri Khoriji itu yang beliau buka pengajian secara umum, masyarakat yang ikut ngaji itu sekitar, biasanya habis maghrib itu beliau buka pengajian sekitar 500 orang, kadang lebih. Itu aktivitas beliau.
Jadi walaupun sudah dicekal, saya dulu itu waktu masih ngaji di Jakarta itu ada hall Habib, abahnya Habib Syekh Al-Attas Jakarta itu, Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas ya. Itu Habib Abdurrahman dulu waktu saya di Jakarta, dan ada hallnya abahnya yaitu Habib Syekh Al-Attas. Itu sebenarnya mau ngerawuh ke Said Muhammad 1 tahun sebelumnya sudah ditelepon ya, tapi ternyata Said Muhammad gak bisa keluar negeri ya, karena sudah dicekal nggak boleh keluar negeri. Itu sekitar tahun berapa itu sudah, karena sudah lama nggak boleh keluar negeri ya. Dulu sering pada Said Muhammad dulu itu sering ke Indonesia sering. Jadi waktu itu sudah dicekal nggak boleh, akhirnya waktu saya mondok itu yang datang Habib Salim Syatiri, Sultanul Ilmi, gelarnya Sultanul Ulama atau Sultanul Ilmi. Habib Salim nggak jadi Said Muhammad. Dulu saya udah pengen banget ketemu Said Muhammad ini, ternyata sampai hari ini ya, sebelum bertemu Said Muhammad sudah Said Muhammad kapundhut itu. Saya dulu waktu ngaji tahun 2002 itu Said Muhammad masih sugeng. 2004 saya pulang dari Jakarta, terus ada kabar Said Muhammad sedo tanggal 15 Ramadan ya, tahun 2004 itu beliau sedo itu. Ya itu Said Muhammad. Dan ada beberapa keistimewaan setelah sedonya beliau itu, wafatnya beliau, karena beliau dianggap sesat, dianggap Wahabi, dianggap oleh sesat oleh Wahabi itu. Di sana itu punya tradisi pemakaman, beliau dimakamkan di Ma'la dekat dengan makamnya Sayyidah Khadijah. Kalau hari ini ya dekat dengan Mbah Mun juga ini. Mbah Maimun itu kan juga di Ma'la kan. Ya dekat sama, karena itu termasuk gurunya Mbah Maimun Gus dulu. Mbah Maimun ngajinya sama Said Alawi, terus turun sama Said Muhammad juga ngajinya. Ya, dan sekarang diteruskan Said Ahmad pondoknya, Said Ahmad. Nah itu ketika di sana itu biasanya kuburan itu setelah 2 tahun itu digali. Nah, tulang-tulang itu diambil dikumpulkan jadi satu di ruangan tertentu. Jadi karena nggak ada ziarah kubur, nggak diperbolehkan, kan dianggap bid'ah kan. Ziarah kubur itu bid'ah, nggak boleh karena dianggap meminta kepada ahli kubur. Akhirnya kalau ada pemakaman setelah 2 tahun itu digali lagi, terus tulang-tulang itu diambil, diangkat, dikumpulkan di satu ruangan. Dan ketika Said Muhammad itu sudah 2 tahun dimakamkan, itu digali, itu orang-orang Wahabi itu sampai kaget ya, yang menggali ternyata jasadnya Said Muhammad masih utuh 2 tahun itu. Setelah itu dibiarkan, setelah sekitar 4 tahun atau 5 tahun digali lagi makamnya Said Muhammad, dan itu lebih mencengangkan lagi ya, dukungan orang Wahabi. Setelah digali ternyata jasadnya memang masih utuh, kafannya masih bagus. Tidak hanya itu yang mengherankan, rambutnya Said Muhammad semakin panjang, jenggotnya semakin panjang, dan kukunya itu semakin panjang. Jadi masih kayak orang hidup, jadi kukunya masih panjang. Itu banyak diceritakan oleh murid-murid. Ini yang riwayat ini banyak yang sudah meriwayatkan murid-murid beliau itu. Dan di YouTube pun banyak yang menceritakan keistimewaan ini. Ya setelah 5 tahun itu, sekitar 4 tahun 5 tahun digali makamnya itu masih utuh dan wangi. Itu banyak. Setelah kejadian itu banyak orang-orang Wahabi yang ikut di situ menyaksikan langsung, itu banyak yang bertobat dan kembali ke Ahlussunnah wal Jamaah ya, karena melihat orang yang dianggap sesat, dianggap kafir, bid'ah, ternyata masih utuh gitu, masih utuh. Ya kita yang nganggap sesat itu masih utuh kan. Ya itu keistimewaan Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Ya, beliau yang sangat mempertahankan Ahlussunnah di sana di tengah pemerintahan yang ala Wahabi. Kalau saya sekarang berpikiran itu, kalau beliau itu kan disegani memang karena keilmuannya tidak hanya dari Mekah saja, dari luar. Kalau sekarang itu yang meneruskan adalah Said Ahmad, itu bagaimana? Said Ahmad kan masih muda ukurannya, tapi ternyata Said Ahmad juga belajar ke Azhar. Said Ahmad itu alumni Azhar juga, doktor sampai di Azhar juga, tapi jurusannya tafsir. Kalau Said Muhammad itu kan hadis, kalau putranya Said Ahmad itu tafsir.
tahun berapa itu kemarin lulus terus ngadain acara besar-besaran itu nulis disertasi tentang kitabnya Imam Suyuti itu disertasinya ada yang menceritakan tuh sampai 9 jilid saking besar ya. Kita nggak skripsi kan gawe 20 halaman 40 halaman bingung. Itu 9 jilid itu kalau mau bimbingan itu disertasinya ditaruh di koper, jadi wadahnya nggak hanya tas tapi koper digawa ke santri ini kalau mau bimbingan. Said Ahmad itu ternyata nuruni dari abahnya, alimnya itu ternyata ya 9 jilid itu, dan ganti pembimbing sampai 3 kali. Jadi pembimbingnya itu meninggal. Jadi itu waktu makanya sampai lama, doktornya itu lama. Said Ahmad itu hampir sekitar 5 tahunan kayaknya. Jadi pembimbing pertama itu sampai meninggal dunia belum selesai, ganti pembimbing yang kedua meninggal lagi, itu sampai yang ketiga itu setelah ketemu Said Ahmad itu disuruh meringkas dari 9 jilid itu diringkas jadi berapa jilid masih terlalu tebal ini, suruh meringkas lagi, akhirnya tinggal 2 juz atau 2 jilid. Itu disertasinya itu hanya membahas beberapa ayat, tidak sampai 1 surat dari itu kitabnya tafsirnya Imam Suyuti itu, hanya beberapa ayat itu sampai bisa berjilid-jilid. Nah, wong alim teman nggak bisa. Ya kita kan nulis terus berat ya. Yes, nggak level lah kalau kita ngomong, kita harus jauh baina sama wasumur bur. Itu Said Ahmad sekarang yang meneruskan. Jadi putra-putranya Said Muhammad itu banyak. Ya, ada yang pertama sebenarnya laki-laki itu juga asmane Said Abdul Wahab semua, tapi meninggal waktu kecil. Nah, terus putra yang kedua ini Said Ahmad yang meneruskan beliau itu Said Ahmad, terus punya adik Said Abdullah, ya, terus Said Alwi, punya adik lagi Said Ali, terus Said Hasan Husain. Itu yang keturunan Said Muhammad itu. Yang meneruskan ya sing barep anak kedua lah, ya, karena yang pertama meninggal Said Ahmad itu yang meneruskan sekarang. Ya kalau di kitab-kitab sampean beli kitabnya Said Muhammad yang sekarang cetakan sekarang itu ada Hayatus Sofwah, itu ada TTD-nya itu Said Ahmad bin Said Muhammad. Kalau kitab yang dulu waktu Said Muhammad masih sugeng nggak ada ini. Saya dulu itu punya kitab Mafahim Yajibu Antusoha. Jadi kitab Mafahim itu sebelum di Kudus, saya dulu nyari di Kudus itu belum ada kitab Mafahim itu. Alhamdulillah saya punya, tapi model terjemahan ini yang terjemah Ustadz saya Jakarta dulu. Saya dikirimi teman langsung dipaket dari Jakarta. Tahun berapa dulu? Tahun 2007 atau 2009 sekitar itu. Itu dipaket tak ganti uangnya nggak mau tuh. Ya, gratisan rata-rata kitabku. Jadi itu kok ini juga ya dikasih teman-teman itu, mau saya ganti nggak mau. Ya itu Mafahim. Kalau sekarang sudah banyak di beberapa toko sudah banyak tuh ya, beredar itu kitab yang paling fenomenalnya itu Mafahim. Agak berat tapi kalau ngaji Mafahim itu, karena kajian hadis, spesialis hadis itu. Ya, mungkin suatu saat semoga kita bisa. Dulu di kampung saya itu sudah saya buat ngaji Mafahim itu, tapi nggak sampai hatam, jadi hanya petikan-petikannya saja, bab tawasul, bab tabaruk itu saya bahas di beberapa tempat. Kalau mau kitabnya Said Muhammad selain Mafahim yang utuh, itu ada ini karyanya Mbah Najih, putra kedua dari Mbah Maimun, itu mengumpulkan pemikiran karya Said Muhammad ini di selain kitab Mafahim, yang tertulis di kitab-kitab Said Muhammad selain Mafahim. Itu beliau ringkas ini kitabnya, Mbah Najih yang nulis. Nah, Mbah Najih dulu orang dekat yang jaga perpusnya Said Muhammad. Ada yang mengatakan bahwa kalau Said Muhammad ngarang kitab itu sebelum dicetak itu suruh baca Mbah Najih dulu. Ya seakan-akan kayak tasgheh. Kalau Mbah Najih oke, baru masuk percetakan. Nah, ini pemikiran Said Muhammad dikumpulkan di sini. Saya alhamdulillah koleksi beberapa kitab Said Muhammad. Nah itu terkait dengan Said Muhammad, dan sekarang Said Ahmad yang meneruskan itu. Ya semoga suatu saat ya kita bertemu dengan Said Ahmad lah.
kalau nggak ketemu dengan Sayyid Muhammadnya. Kalau ketemu lewat mimpi sih ya alhamdulillah sudah biasa itu, sudah biasa, tapi pengennya yang langsung, yang langsung, yaitu Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Ada beberapa, kalau di bulan Maulid tuh sebenarnya cocok juga ngaji kitab beliau, ada Haulal Ihtifal, Haulal Ihtifal fi dzikra Maulidin Nabi Syarif, itu terkait dengan Maulid Nabi. Banyak lah, banyak. Kalau yang Gus Bahak ngaji di Kudus itu ini ya tiap Jumat awal bulan itu, sebelum corona, pas corona ya sudah libur, Idul Asasiyah fi Ulumil Quran, banyak itu. Ada juga ringkasan Syarah Aqidatul Awam, yang kita tahu biasanya Syarah Aqidatul Awam itu kan Nurud Dolam. Nah, ada ini Jala'ul Afham. Nah, ini Jala'ul Afham itu yang nulis Romo Yai Ihya Pujon Malang, itu juga murid dekatnya Sayyid Muhammad. Itu ngeringkes waktu ngaji dengan Sayyid Muhammad, ngaji Aqidatul Awam, itu keterangan beliau terus dibukukan jadi kitab ya. Itu Jala'ul Afham, itu sarahnya Aqidatul Awam, biar kita tahu tidak hanya Nurud Dolam. Kalau yang di Jawa itu biasanya ngaji dengan sarah Aqidatul Awam ya Nurud Dolam, karyanya Mbah Nawawi Banten itu ya. Kali ini Jala'ul Afham itu sebagai pendahuluan ya terkait dengan Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki ya. Untuk tabarukan kita membaca muqaddimah ya, nanti saya jelaskan sebagian, besok kita lanjutkan lagi. Sudah berapa menit ini tadi ya, setengah jam baru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi wa bi ulumi fid amin. Ini kitab terkait dengan beberapa kekhususan yang diberikan oleh Allah khusus untuk umat Rasulullah, atau dengan versi nama lain Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dimaknani ala Jawa ini, apa ala kampus ini? Karena yang ikut ngaji mayoritas ya teman-teman mahasiswa. Ya, campuran. Ya, campur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Utawi sekabehane puji lillahi iku tetep kekagungane Allah. Rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh. Wassalatu utawi sholawat utawi rahmat takdim. Wassalamu lan keselamatan ala asyrafil mursalina ing atase mulya-mulyane rasul, mulya-mulyane utusan rasul. Sayyidina rupane bendera kita Muhammadin, yaiku Kanjeng Nabi Muhammad, wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi ajmaina hale sekabehane. Ini sebagai muqaddimah kitab Khosaisul Ummah, sama persis ini di Syaraful Ummah itu ya muqaddimahnya kayak gini persis ya. Amma ba'du fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah subhanahu maha suci Allah taala lan maha luhur Allah khassa iku ngususake nertemtokake ngususake hadhil ummata ing ikilah umat ya, inggih menika umate Kanjeng Nabi Muhammad, bi khassa iso kelawan pira-pira kekhususan, wa syarafiha lan kemulyaane umat bimazaya wa syarrafaha lan mulyakno wa syarrafaha lan mulyakno sapa Allah ha ing umat bimazaya kelawan pira-pira maziyah keistimewaan. Makanya disebut khosais
bisa khosso hadil ummah itu, atau syaraful ummah itu pakainya ini. Wa syarrafaha itu atofnya ke khosso berarti. Wa syarrafaha bimazaya. Jadi Allah mengkhususkan atau memberi kekhususan kepada umatnya Rasulullah ini dengan beberapa kekhususan, dan memuliakan atau memberi kemuliaan kepada hadhil ummah ini dengan beberapa keistimewaan bimazaya. Minha iku setengah sangking mazaya mau tawi perkara infarodat kang ijeni apa mazaya bihi kelawan ma alal umami ing atase pira-pira umat as-sabiqati kang dhisik. Mazaya keistimewaan atau kekhususan yang diberikan kepada umatnya Kanjeng Nabi itu ada yang khusus untuk hanya umat ini, infarodat ya, hanya untuk umatnya Nabi Muhammad, dan tidak diberikan kepada umam as-sabiqah, tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Jadi ada yang jenisnya kayak gitu ya. Walam yusarik halan ora mongko ora nyekutoni ya ing mazaya fihi ing dalem musyarikun apa wong sing nyekutoni walam yunafis lan ora nyaingi ha ing mazaya munafisun sapa wong sing nyaingi. Jadi kekhususan itu ada yang memang khusus untuk umat Kanjeng Nabi, ada yang ya sebenarnya umat lain juga diberikan ya, cuman ini ada nanti penjelasannya. Wa minha ma syarakaha wa minha lan setengah saking mazaya mau tawi barang perkara syarakaha kang nyekutoni ha ing mazaya fi ing dalem ma ghairuha sapa liyane ghairuha apa liyane mazaya apa liyane umat sapa liyane umat ya. Dan sebagian lagi itu ada yang umat yang lain juga diberikan kekhususan itu, walakinnaha tetapi ne taimazaya iku mutamayyizatun berbeda anhum ya saking niku umam asabiqah ya bil kamali kelawan kesempurnaan wa tamami lan yo kesempurnaan. Jadi ada kekhususan itu yang memang khusus untuk umat Nabi Muhammad kita dan tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Ada yang kekhususan itu sama-sama diberikan, umat sebelumnya juga diberikan. Cuman kita itu lebih sempurna, lebih ya lebih apa ya lebih sempurna memang, kamal wa tamam itu. Ya, sebagai penyempurnaan. Nanti ada beberapa penjelasan yang diberikan kepada kita khusus itu, diantaranya kayak pakaian yang kena najis itu kalau umatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu kan bisa dicuci. Kalau pakaian kita ini kena kotoran, kena najis itu kan kalau mau sholat ya tinggal dicuci kering bisa dipakai lagi. Kalau umat sebelumnya itu nggak boleh dicuci. Kalau pakaian itu kena najis itu nggak bisa suci walaupun dicuci, disabun nggak bisa, harus dipotong. Saya nggak kebayang itu kalau zaman sekarang kok kayak umat zaman dulu ya, akhir kena kotoran terus dipotong ya bajunya bolong-bolong ya. Umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sekarang yang tidak kena najis, tidak digunting pakaiannya harus bolong-bolong. Ya orang sekarang pakaiannya semene ya kan, pakaian ketok-ketokan bolong, ana sing gegere bolong barang. Modifikasi gue, modifikasi. Ya kalau umat dulu memang benar-benar kena najis itu potong. Bahkan lantai itu kalau kena kotoran ayam seandainya itu nggak boleh dipel, kudunya dicongkel itu keramik. Kalau saya ada keramik dicongkel di gua, bangkrut kok. Masjid-masjid anggar kena tele ayam terus didongkeli, bangkrut masjid kan tuku keramik terus. Itu kekhususan yang diberikan khusus untuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Umat yang lain nggak ada yang gitu. Ya tadi kalau kena najis dibuang, terus gak iso disucikke.
pensucian dari najis itu yang khusus diberikan kepada kita umatnya Nabi Muhammad. Nanti ada tuh, saya udah ngaji, saya pakai Syaraful Ummah itu, saya ngaji di kampung saya, ibu-ibu muslimat itu pakai Syaraful Ummah itu, saya sudah baca Syaraful Ummah itu. Ada lagi terkait dengan kekhususan itu, yang khusus untuk umat kita itu, kalau orang haid, kalau sekarang itu kan yang dilarang umat Nabi Muhammad itu kan hanya berhubungan suami istri. Kalau umat dulu, umat Yahudi itu kalau ada perempuan haid itu di satu keluarga, itu nggak boleh serawungan bareng keluarga yang lain. Jadi harus dipisahkan di rumah yang satu rumah tersendiri. Kalau bahasanya sekarang yang mudah isolasi mandiri itu. Ya, ini musim Covid gampang nerang-none ono contohnya. Jadi kalau kena haid itu diisolasi mandiri, ditaruh di rumah tersendiri. Terus mangan barengnya ora. Sulit itu. Kalau sekarang diterapkan depresi ya. Mau isolasi mandiri untuk kasus Covid ya akeh sing bunuh diri. Apalagi kalau orang haid terus dikonokno kabeh kayak umat zaman dulu. Kacau. Ada lagi kekhususan yang khusus untuk umatnya Nabi Muhammad. Ini sebagai selingan sedikit. Besok kita baca hadis-hadisnya itu. Kalau umat zaman dulu kalau melakukan dosa itu pagi harinya itu langsung tertulis di pintu rumahnya masing-masing. Ya, jadi kalau seandainya seharian tadi kita mencuri, ya terus malam pagi harinya itu tertulis di pintu kita. Ya contohnya Kang Arifin diingin jipo pelemku, langsung tertulis. Itu ngambil mangganya Mas Saipul, itu langsung tertulis. Itu ngisin ngomong gitu saya. Dan itu sebenarnya meringankan. Kalau ada kayak gitu hari ini, wis gak butuh polisi saiki. Kalau mau menangkap penjahat pencuri, sanggirna esok bar subuhan tunggoni dengar pelawang omahe dhewe. Itu sudah tertulis di pintu itu. Kriminalitas kejahatan yang dilakukan dosa-dosanya itu tulis mbek malaikat kabeh di pintu. Ya, itu umat zaman dhisik diwirang-wirang kayak gitu. Kalau umatnya Nabi Muhammad itu ditutup dosa kita itu. Mbek Gusti Allah gak diketokke. Yang tahu hanya kita sendiri. Makanya akhir umat Kanjeng Nabi kadang malah sok suci akhirnya. Gak ketok kan dosanya. Ya, padahal sebenarnya podo-podo di dosa. Kalau Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu di kitab hikamnya itu mengatakan kita itu terhormat, kelihatan baik suci itu bukan karena kita nggak punya dosa. Bukan yang bagus itu bukan diri kita sebenarnya, tapi yang bagus adalah tutupnya Allah. Itu yang menutup dosa-dosa kita. Jadi rak ketok dosane, jadi ngerti wong ketok apik. Iku Pak Yai. Ya kan ketok apik. Oh itu wong soleh, wong alim. Padahal sebenarnya punya dosa. Yang bagus itu bukan diri kita, tapi tutupnya Allah itu yang menutup dosa-dosa kita. Itu di kitab hikamnya Imam Ibnu Athaillah Sakandari kan itu. Ya itu kalau umat zaman dulu langsung dibuka kabeh itu dosane. Iya bener tadi. Terus enggak usah bentuk ana kepolisian. Kalau mau nangkap penjahat terus dengar pelawang. Langsung ketok kabeh dosane. Ya, umat zaman dulu berat-berat itu. Ya. Dan kita diberi kekhususan Allah yang luar biasa. Syukur kudu akeh syukur yang sapa? Ya termasuk syukur yang Gusti Allah dan syukur kepada Kanjeng Nabi. Saya didadekno umate. Ya syukur piye seneng dengan lahir Kanjeng Nabi termasuk syukur ngono diarani bid'ah wong muludan piye jan. Saiki gencer ning YouTube di mana-mana wis. Muludan bid'ah wis kono. Lho itu bentuk syukur kita wis matur nuwun dadi umate Kanjeng Nabi. Coba nek ora kaya mau bar kabeh ya kan. Sandangan bolong kabeh kon tuku terus mbeman. Ya nek sarung murahan rego 50.000 mending. Sarunge BHS kan ngetok terus. BHS rego 1 juta piye. Lagi tinggus dulu. Nek dia anak cilik diompoli najis, dipotong kudune. Kacau ini. Itu harus syukur dengan lahirnya Kanjeng Nabi. Ya muludan kuwi. Itu masuk dalile. Kudune nek dalil tentang Maulid banyak. Itu termasuk syukur kita bungah dengan lahir Kanjeng Nabi. Kalau di Quran surat Yunus qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Ya kan? Dengan adanya fadlnya Allah dan rahmatnya Allah. Itu kan bunga. Ya bulan Maulid bunga itu falyafrahu itu.
Ya kan? Itu kudune bunga. Rahmate Allah itu apa? Rahmate Allah ya Kanjeng Nabi. Ya kan di surat Anbiya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu kan. Rahmate Gusti Allah ya Kanjeng Nabi itu kan. Nah, ini beberapa kekhususan. Ya kalau ini terkait dengan kekhususan yang diberikan kepada umatnya Kanjeng Nabi. Kalau sampean pengen baca terkait dengan kekhususan, bisa di kitabnya Imam Suyuti. Saya punya itu tapi ketinggalan di Kudus itu. Imam Suyuti ngarang kitab itu An-Mudajul Labib fi Khosaisil Habib. Mungkin di toko-toko cari itu. Saya punya itu. Ayo enggak terlalu tebel lah ya kaya ini. Ini kitabnya Said Muhammad Adabul Islam fi Nidhamil Usrah. Kira-kira kandele segini. Itu kitab An-Mudajul Labib fi Khosaisil Habib yang ngarang Imam Suyuti. Di situ dijelaskan kekhususan untuk Nabi Muhammad Kanjeng Nabi dan kekhususan untuk umatnya Kanjeng Nabi. Yang untuk Kanjeng Nabi pun itu masih diperinci. Kekhususan yang diberikan Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu ada yang bersifat wajibat. Kewajiban bagi Kanjeng Nabi khusus, untuk umatnya tidak. Seperti contoh sholat tahajud. Tahajud itu untuk Kanjeng Nabi wajib. Tapi untuk kita kan sunnah. Sholat witir itu Kanjeng Nabi wajib. Untuk kita sunnah. Sholat duha itu wajib bagi Kanjeng Nabi. Korban itu juga wajib bagi Kanjeng Nabi. Kalau kita melu diwajibno ya berat bro ya. Piye tahajudan, piye salat witir ya. Syukur-syukur sing akeh itu kekhususan untuk Kanjeng Nabi yang wajibat itu. Ya terkait dengan korban itu. Saya alhamdulillah sudah nulis kitab terkait korban untuk promosi sidik. Saya ngarang kitab sudah nulis sudah selesai. Itu terkait dengan korban dan halal haramnya binatang. Ya. Mungkin teman-teman yang ya mau pesen silahkan, tapi belum dicetak banyak ini. Beberapa masih proses taskhih ke kiai-kiai. Ya, alhamdulillah tipis kitabnya dan juga tapi pakai bahasa Arab. Ya, itu yang terpenting. Ya tradisi kita ya nulis kitab pakai bahasa Arab itu. Ya. Pemenang kok alumni Yayan Kudus ini iso bahasa Arab. Alumni UIN Wali Songo gitu kan. Ya kampus-kampus Islami. Nah, alumni pondok ya apa meneh luwih jelas serius ya. Luwih iso kan hanya nulis skripsinya, nulis buku ya. Tapi pakai bahasa Arab lah. Nah, itu di situ itu yang wajibat. Kita kembali ke tadi keterangan kekhususan yang diberikan Kanjeng Nabi yang wajibat. Ada yang muharramat. Khusus kanggo Kanjeng Nabi tapi keharaman. Contohnya zakat itu kan. Nabi itu kan enggak boleh menerima zakat. Karena zakat itu dianggap itu kotoran hartanya orang kaya. Itu enggak patut untuk Kanjeng Nabi. Termasuk sampai keturunan Kanjeng Nabi Habaib itu kan Habib kan enggak boleh menerima zakat itu. Itu minal muharramat. Ada lagi kekhususan Kanjeng Nabi mubahat. Sing mubah itu kayak nikah lebih dari 4. Ya Kanjeng Nabi kan istri banyak. Itu kan minal kekhususan yang minal mubahat itu. Umatnya enggak boleh niru itu kan. Ya maksimal 4 kalau umatnya. Kalau Kanjeng Nabi itu kan banyak. Ya itu ada di penjelasan di kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah itu ada penjelasan. Said Muhammad menjelaskan di sini kenapa istrinya Nabi banyak, ya ada penjelasannya. Nah, itu terkait dengan kekhususan. Ada yang kekhususan untuk umatnya Kanjeng Nabi, ada yang kekhususan di dunia syariatnya Kanjeng Nabi tadi, ada yang kekhususan untuk umatnya Nabi di akhirat nanti. Itu ada juga di kitabnya Imam Suyuti itu. Kalau mau baca lebih lengkapnya itu An-Mudajul Labib fi Khosaisil Habib itu. Bagus sekali itu. Yaitu beberapa kekhususan yang diberikan oleh Allah untuk kita umatnya Nabi Muhammad. Ya harus banyak bersyukur itu tadi. Harus bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad. Ini sedikit menyinggung ya terkait dengan Maulid karena ini masih bulan Maulid. Ya. Dan Maulid Nabi atau perayaan itu yang pertama kali melakukan ini kalau yang menganggap bid'ah, yang merayakan itu Nabi Muhammad sendiri. Kanjeng Nabi itu ketika ditanya, ini dasarnya itu di kitab Sahih Muslim ya, hadisnya itu Kanjeng Nabi itu pernah ditanya su'ilaan shaumi yaumil isnin,
kenapa Kanjeng Nabi itu puasa, ada puasa sunnah Senin Kemis itu. Yang ditanyakan kenapa Senin itu disunahkan untuk puasa Kanjeng Nabi. Jawaban Nabi itu dzaka yaumun wulidtu fihi. Karena di hari itu saya dilahirkan. Jawabannya Kanjeng Nabi gitu. Itu kan cetha itu merayakan hari kelahiran apa enggak itu? Kanjeng Nabi jawabannya kan ora kok. Ya krana Senin niku aku wayah prei kerja kan gak ngono. Wayah aku gak kuliah kan ya. Atau waktu Senin niku aku senggang apa wayah kepiye atau jawaban yang lain enggak. Jawabannya Kanjeng Nabi karena hari Senin itu saya dilahirkan. Makanya saya puasa. Ya, akhirnya ada beberapa pendapat ulama yang mensunahkan puasa di hari kelahirannya. Ya nyala, ya poso wayah wetone karo Jawa ya wayah weton itu. Kalau kita mau memahami hadis secara tidak hanya letterlek ya, tidak hanya tekstual tapi kontekstual ya, termasuk wetone itu diposoni yang wetone. Nah, itu banyak lagi dalilnya sebenarnya dalil Maulid, dan yang bisa dirasakan adalah manfaatnya. Senang dengan kelahiran Nabi itu apa? Itu yang sudah merasakan adalah Abu Lahab. Ya di kitabnya Sayyid Muhammad itu dijelaskan, di Dakhair al-Muhammadiyah ada, ya di Mafahimnya juga ada. Itu di situ di Ikhtifal Haulal Ikhtifal juga ada. Itu Abu Lahab itu kan sudah dipastikan masuk neraka. Kalau di surat Al-Lahab itu kan tabat yada abi lahabin watab. Jadi Abu Lahab sama istrinya wis dinas pasti masuk neraka. Tapi punya keistimewaan. Wong wis dinas ae. Abu Lahab itu kan pamannya Nabi. Li'e kandung. Abu Lahab itu li'e kandung itu. Ya mungkin wong sing direti apa ora itu. Abu Lahab sing dadi omah ngomongno Abu Lahab yang kafir memusuhi Nabi. Kuwi pak li'e kandung Nabi kuwi. Dulure kandung. Iku adik apa kakake bapake kuwi. Ya dulure bapake Kanjeng Nabi yang terkenal itu kan paman-paman Nabi itu kan Abbas, ya kan. Yang itu yang Islam itu Abu Thalib itu kan, Hamzah yang meninggal di perang Uhud itu kan. Dan termasuk Abu Lahab itu. Lah waktu lahirnya Kanjeng Nabi di 12 Rabiul Awal itu Abu Lahab itu punya budak namanya Suwaibah. Ya, Suwaibah itu budaknya. Ketika Kanjeng Nabi lahir, terus Suwaibah itu lari-lari terus ngabari neng Abu Lahab. Dikabari, bos sore saiki. Ponakane jenengan lahir. Orang itu kalau ponakan lahiran mesti melu seneng. Anake kangakku, anake adikku lahir. Itu banget senengnya Abu Lahab. Terus budaknya itu dimerdekakan. Merdekakno budak itu seneng pisan tok lahir Kanjeng Nabi. Bariku ora seneng blas mbek Kanjeng Nabi. Opone pas ketika Kanjeng Nabi sudah mengaku dadi nabi, tambah dimusoi. Termasuk istrinya ikut musoi, saking kejame istrine itu. Setiap pagi sadurunge subuhan, istrine Abu Lahab itu iku nyiapno pakang-pakang dahan apa jenenge? Iya, ranting-ranting pohon sing ana erine iku dipasang ning ngarep lawange Kanjeng Nabi. Karena zaman dhisik urung ana lampu, ini padang, metu ke omah kan ketok. Kalau zaman Nabi itu kan gelap. Kanjeng Nabi setiap mau subuhan metu ke daleme. Iku mesti langsung jangkah, iku kecocok riri wis dipasangi ri. Itu setiap hari ngono kuwi, saking bencine ring Kanjeng Nabi. Akhirnya kan dipesti mlebu neraka. Iku saking bencine musuhi Kanjeng Nabi. Sampai Abu Lahab itu kan diadab sebelum meninggalnya. Abu Lahab itu sebelum meninggal itu sakit lama. Itu sakit apa bahasane penyakit adasah. Iku kaya udun, kaya awake bintul-bintul kaya udun gede-gede ngono kuwi sampai do busuk. Awake iki daginge do bosok. Itu sampai meninggalnya Abu Lahab itu gak ono sing gelem ngrumati sampai 3 hari. Iku gak ono sing makamke. Anake iku disiksa sadurunge mati wis. Jadi setelah 3 hari saking tubuhnya sudah membusuk kan. Bingung wis keluargane iki kepiye carane.
akhirnya gawe luang gawe kuburan iku ning sandingan diduduk. Pokoke ning sebelah kono iku ning kamare kuwi diduduk. Terus kepiye carane nglebokno wis bar diduduk, carane nglebokno jenazah Abu Lahab piye? Iku disurung ambek kayu duwau kadoan. Dicongkel lho ambek anak-anake. Itu diceritakan di kitab ini Jala'ul Afham. Oh, kitab Said Muhammad lengkap nak ceritakno itu istimewa Said Muhammad hebatnya. Nah, itu dicongkel kadoan ini. Dicongkel kadoan terus sampai kecemplung ring ngene makame. Bariku piye le ngurugi, ora nggo pacul kok cedhakan karena takut tertular penyakitnya itu. Diantemi lemah kadoan watu diurukno kadoan. Itu Abu Lahab sudah disiksa di dunia. Lho ngono kuwi wae pernah seneng sepisan ambek Kanjeng Nabi pas lahir. Itu setelah bertahun-tahun meninggal. Itu pamannya Kanjeng Nabi yang satunya Abbas, Sayyid Abbas itu. Abbas sing nanti meriwayatkan Ibnu Abbas, Ibnu Abbas nang hadis-hadis dan Abdullah bin Abbas. Abbas itu pamannya Kanjeng Nabi, cuman umurnya kacek sithik mbek Kanjeng Nabi. Jadi meh unda-undi kacek 2 tahun atau 4 tahun dengan Nabi, je podo. Secara usia aja meh podo mbek Kanjeng Nabi. 4 tahun atau berapa Hamzah barang itu kan umurnya kacek sithik mbek Kanjeng Nabi. Itu bermimpi nek nggon ngipine iku ketemu karo Abu Lahab. Abbas kan yo adine mbek kangane. Terus ditakoni. Sampeyan saiki piye kabare jare ngene. Piye kabare le nek jamanku to sergu yo nanti. Bukan seperti itu ya ini. Malah takoni. Takoni piye kabare saiki? Wis kaya mbok ngeteng iki lah aku disiksa bendino. Tapi aku untuk dispensasi. Dispensasi piye? Setiap hari Senin aku diringanno siksaku. Kok iso diringanno? Iya, diringanno siksaku terus aku iso ngombe teko jariku. Dadi teko drijine iku iso mengeluarkan air. Jadi sampai hari ini ila yaumil kiamah Abu Lahab iku nak dina Senin siksane diringanno terus iso ngombe saka drijine. Lho iku sing kafir musuhe Kanjeng Nabi sing wis dipesti mlebu neraka sampai ning Quran itu dinas Abu Lahab tabat siada. Itu sampai ngono kuwi. Iku untuk keringanan setiap hari Senin. Iku seneng sepisan. Iku dinandomno Syekh Samsuddin Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi. Itu ngendikane nek nggone saire idza kana hadza kafiron ja'a damuhu bi tabat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fil yaumil isnaini daiman yukhaffafu an sururi bi ahmada faman dunnu bil abdi ladzi kana umruhu ana sing ngendikane tula umrihi bi ahmada masruran wa matamu wahid. Iku sing Abu Lahab pasti pangeran mlebu neraka entuk keringanan nak dina Senin. Senenge sepisan balesane ila yaumil kiamah piye jel. Apa meneh umate Kanjeng Nabi sing saiki iman ning Gusti Allah, iman ning Kanjeng Nabi terus seneng terus. Iku balesane kaya apa ngono. Yes, kita syukur. Balesane wis ora kebayang mesine. Balesane lebih istimewa iku sing sepisan tok. Balesane ila yaumil qiyamah. Apa nang mate Kanjeng Nabi sing muludan terus. Muludane ora bulan Maulud tok ya. Ora mung tanggal 1 to 12 Maulid. Ono sing sesasi kedua sampe mlaku ning masjid saleh jane sing muludan terus. Ono sing muludane ora cukup barisak tok. Ono sing sewengi ping 3 bareng di musala ning daerahku. Bar maghrib muludan. Engko sekitar jam 10 jam 11 muludan. Ape subuh ya kubailah fajrin lahir Kanjeng Nabi jare. Muludan. Ono sing sewengi ngedur. Wis ra marem pokoke wis kurang puas muludan terus. Balesane Gusti Allah kaya apa? Wis ora iso dijelasno itu. Nah, itu keistimewaan orang-orang yang memuliakan Kanjeng Nabi. Istimewane kaya Abu Lahab saja sing sudah dipastikan masuk neraka, ora mung pas sing mastekno ora mung kita, ora mung angger kafir, mlebu neraka bid'ah sesat itu kan padha-padha menungso kok memvonis ya. Lucu nek iku memvonis sesama manusia. Awake dhewe urung mesti mlebu surga kok wis ngarani wong mlebu neraka. Surga ape dikapleng dhewe piye. Iya kan. Lho, iku sing mestikan masuk neraka Gusti Allah dhewe malah. Nah, iku kan luwih mandi mestine. Iya, sing memastikan bukan orang sono ya. Langsung Gusti Allah ngono entuk keringanan apalagi
Iya kan, umat Kanjeng Nabi sing temen dengan Kanjeng Nabi wis mestine iki urung bahas syafaat kuwi ya. Syafaat istimewa, makanya kalau kita ikut ngaji Gus Ba wis wong optimis kabeh. Optimis mlebu swarga kabeh wis untuk syafaat Kanjeng Nabi kabeh. Urip wis nyantai, seneng, kepenak, wis pokoke mlebu swarga bakal ora usah wedi ngono kan. Ngaji Gus Ba ngono. Ya kan jaminane wis waki umat Kanjeng Nabi kuwi. Kalau kita menjelaskan syafaat durung kan wis pirang-pirang iki mau sing Abu Lahab itu kan ada cerita lucu. Abu Lahab itu punya anak wedok wayu jenenge Darroh itu kan. Darroh itu kan. Kuwi Darroh wis masuk Islam melu hijrah Kanjeng Nabi. Iku ana sahabat sing gasaki ya anake intipe neraka cara Jawane ngono. Ana sing sampe ngimami salat itu kan nak pas Darroh iku melu dadi makmum. Iku jarak macane surat Al-Ahzab ini nyindir. Padha karo ngene. Pak Am mlebu neraka kan ngono karo. Iku ana sahabat sing model ngono kuwi ya berarti nek gasaki ngono. Iya, dadi nek rada gasaki angger ngerti nak Darroh iki melu jamaah. Macane surat Al-Ahzab ngono. Jarak iki. Akhirnya Darroh itu merasa agak tersinggung terus laporan ning Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi jawab, Darroh iku keluargaku, sapa sing nglarakno Darroh iku nglarakno aku. Padahal itu iku memang jan anake Abu Lahab, anake kandung Abu Lahab wis pasti mlebu neraka. Iku Kanjeng Nabi tersinggung nek ana sing ngungkit-ngungkit Abu Lahab. Ngungkit-ngungkit anake. Sing berhak memvonis ya Gusti Allah lah, tabat ya dau. Kita melu vonis bareng ngene karo. Pemene saiki wis do vonis-vonisan kabeh wis kacau. Iya iku ae ya. Kanjeng Nabi tersinggung. Ana meneh saiki sampean nak ndelok ning YouTube, ceramah-ceramah sing memvonis ayah ibunya Nabi, bapak ibunya mlebu neraka. Sampean ndelok ana ning YouTube itu kan. Kedua orang tua Kanjeng Nabi itu di neraka. Berdasarkan hadis Sahih Muslim gitu ya, pas ditakoni ayah ibumu di mana, Nabi jawab di neraka Kanjeng Nabi. Oh ngaji hadis ora tutuk gitu berarti ya. Itu kebetulan saya di kampus itu ngajarnya sama Anil Hadis, jadi insyaallah maca hadis-hadis ngono sudah itu harus dijelaskan itu. Nah, di hadis itu hadisnya kita kaya cetha secara dohiri. Kanjeng Nabi ditakoni ayah ibu di mana, ayah ibune jenengan di mana, Kanjeng Nabi jawab di neraka. Wah akhirnya dimaknani secara lahiriah teksnya hadis. Akhirnya ceramah ustadz sana itu langsung memvonis ayah ibunya Nabi itu di neraka karena gak menangi Kanjeng Nabi urung maca syahadat. Kanjeng Nabi urung diutus. Wah ngaji dia urung tutuk gitu. Dia belum ngaji ayat tentang zaman fatroh itu. Sama nak tahu kerungu keterangan zaman fatroh. Wong sing lahire itu setelah Nabi Isa diangkat ke langit sampai saat durung itu utusnya Kanjeng Nabi Muhammad. Iku namanya zaman fatroh. Ini selamat kabeh. Iku selamat kabeh. Ala fatroh ayat Al-Qur'an fatrotim minar rusul itu. Itu fatroh. Terus kok keistimewaan kanggo ayah ibune Nabi. Ngono kok yo diarani divonis mlebu neraka. Sing divonis iki enggak hanya kita. Sampai ora puas lho. Bapak ibune Kanjeng Nabi bisa divonis mlebu neraka sisan. Ngawur betul. Kacau iki ngaji ngono iki kacau. Makanya ngaji harus bersanad itu penting bener. Ya ben sanate jelas. Wis ora puas ngafirno wong liya wis mlebu neraka sisan sak bapak ibu Kanjeng Nabi. Lu wong Abu Lahab sing liye ngono ponakane di sindir-sindir Kanjeng Nabi tersinggung. Iku keluargaku kenyakiti, ponakanku padha karo nyakiti aku. Lho iku malah ayah ibune Nabi yo, bapak ibune Kanjeng Nabi. Oh dikaplingno neraka wis piye wis kacau. Alhamdulillah min dzalik. Itu ngaji kita untuk pertemuan pertama ya, semoga membawa berkah dan manfaat. Besok kita lanjutkan ngaji kitab-kitabnya Sayyid Muhammad. Insyaallah tidak hanya khosais ummah. Nanti keterangan saya insyaallah melebar di beberapa kitab beliau. Karena sangat istimewa. Kitab beliau itu memang mayoritas itu membahas terkait dengan keistimewaan Kanjeng Nabi. Ya ada kitab yang lain terkait tafsir, terkait hadis, ulumul hadis juga ada, manhalul latif dan lain-lain. Tentang ulumul Quran ada kitab beliau Zubdatul Itqan itu ngeringkes kitab Al-Itqannya Imam Suyuti dan lain-lain. Tapi yang mayoritas terkait Kanjeng Nabi itu banyak sekali. Terkait dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu banyak sekali. Ya semoga membawa barokah dan manfaat dan kita ya keloberan
barokah Said Muhammad lah ya. Gak pernah ketemu Said Muhammad secara langsung, gak apa-apa ning dunia ngimpi ketemu bolak-balik dan di alam akhirat kita akan dikumpulkan bersama Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Amin Allahumma amin. Ya, semoga ada manfaat dan barokahnya, dan apabila dalam saya menyampaikan ada kekurangan, ada kekhilafan, mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, sampai bertemu kembali di ngaji kita berikutnya. Ya, harapannya nanti yang ikut ngaji juga nyimak pakai kitab ya. Kalau belum punya kitabnya yang langsung ya pakai PDF lah. Ya teman-teman, atau mungkin yang ngaji jarak jauh tidak langsung di tempat ini bisa ya lewat PDF disimak nanti. Ya, itu baru mukadimah sedikit tadi. Ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.